Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam linguistik, kita mengenal apa yang namanya universal language, bahasa universal atau universal structure, struktur yang berlaku umum dan ada di universe. Maksudnya apa? Maksudnya begini, setiap kata itu tidak pernah berdiri sendiri. Setiap kata itu ada kaitannya dengan kata-kata yang lain, yang kemudian mempunyai arti karena ada hubungannya dengan kata-kata yang lain. Contohnya saja supaya lebih jelas. Kalau saya berpikir tentang rujak, itu berarti makanan. Rujak ya, makanan. Itu pasti berkaitan dengan makan rujak, buat rujak. Rujak buah-buahan. Rujak pedas. Itu pasti berkaitan. Saya membeli rujak, nah bisa. Saya memakan rujak, itu bisa. Tetapi rujak ini tidak berkaitan dengan kata-kata tertentu yang tidak ada kaitannya. Misalnya rujak menyalakan bom atom, itu tidak bisa. Karena bom atom dengan rujak itu beda kelompok. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita itu seperti kata di dalam semesta ini. Kita juga berkaitan dengan yang lain. Kalau misalnya saya berdiri di sini itu sebagai imam itu berkaitan dengan umat, dengan paroki. Nah, itu ada hubungannya. Lalu saya berkaitan juga dengan keluarga saya. Saya lahir dari sebuah keluarga, punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik. Nah, itu pasti. Tidak pernah berdiri sendiri. Universal structure, universal language juga berlaku untuk pikiran kita. Pikiran kita itu juga tidak pernah berdiri sendiri, berkaitan dengan yang lain. Kalau kita memikirkan yang positif, maka yang muncul nanti yang positif. Seperti rujak, nanti akan berkaitan dengan makan, dengan pedas, ya, yang berkaitan. Tidak berkaitan dengan bom, teroris, itu nggak ada. Teroris menyerang dengan sebuah rujak, haram laku, tidak jalan. Maksudnya adalah pikiran-pikiran kita, kalau kita bisa memikirkan, biasa memikirkan yang positif, maka yang berkaitan dengan yang positif itu yang akan datang. Itulah yang namanya universal thinking. Ya, pikiran kita, reason kita itu berkaitan dengan yang sejenis juga. Kalau kita biasa memikirkan yang negatif, yang datang juga akan negatif. Karena memang setiap pikiran itu berkaitan dengan pikiran-pikiran yang lain. Sama seperti tadi kata berkaitan dengan kata-kata yang lain. Dan kita semua bagusnya, kabar baiknya adalah ketika lahir sebagai bayi, itu kita mempunyai kepercayaan diri, merasa dicintai, merasa utuh, penuh, dan bahagia. Semuanya begitu. Kalau kemudian sekarang kita tidak bahagia, kita tidak percaya diri, tidak merasa dicintai, itu karena dalam sebuah perjalanan, satu episode perjalanan kita, ada orang yang ngajari kita, sehingga kita memilih untuk tidak bahagia, tidak percaya diri. Tapi intinya tidak. Kabar baiknya adalah kita bisa diubah, kita bisa berubah. Apa yang harus diubah? Pikiran kita itu tadi. Kalau kita memikirkan yang positif, yang baik, maka kemudian yang baik, yang berkaitan dengan pikiran baik itu yang akan datang. Karena pikiran kita seperti kata-kata itu. Kata-kata itu berkaitan dengan kata-kata yang lain sehingga mempunyai makna. Tapi ada kata-kata yang tidak berkaitan dan dia tidak akan masuk. Sama dengan pikiran kita. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir positif, bisa berpikir optimis? Kita mulai dengan satu pikiran.
Karena kemudian pikiran itu akan menarik yang lain, karena pikiran itu berkaitan dengan yang lain. Ada satu kesaksian tentang sahabat yang setia mendengarkan renungan saya setiap hari. Dia mulai berpikir positif karena terbiasa mendengar kata-kata saya ketika memulai renungan. Apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita? Nah, lalu yang datang sukacita. Kalau dia mulai mau berpikir marah atau emosi, enggak jadi. Nah, mulai dengan satu kata positif, itu akan menarik kata-kata positif yang lain. Dan memang pikiran kita bekerja berdasarkan kata-kata. Maka perhatikan kata-kata yang Anda pakai. Kata-kata yang sering keluar itu mencerminkan pikiran-pikiran Anda. Kalau kata-kata positif, itu pasti pikiran Anda positif. Dan setiap kali pikiran positif, dia akan menarik pikiran-pikiran positif yang lain. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 8 selalu mengingatkan kepada kita. Pikirkanlah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang pantas didengar, dan apa yang pantas mendatangkan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, jadikanlah pikiran kita itu sahabat kita. Ini strategi penting. Jadikanlah pikiran kita itu sahabat kita. Sahabat itu meneguhkan, membesarkan hati. Nah, kita mencoba menjadikan pikiran kita sahabat yang membesarkan hati kita. Yang memberi harapan, yang memberi keyakinan. Tidak apa-apa, kamu pasti bisa. Persoalan ini pasti akan berlalu. Tidak ada persoalan yang terus-menerus sepanjang segala abad. Tidak ada. Nah, sahabat, jadikan pikiran kita itu sahabat kita sendiri. Karena ketika kita berbicara dengan pikiran kita, ngobrol sendiri, atau self-talking, ngobrol sendiri dengan pikiran kita, disitulah yang membentuk pikiran kita. Kalau kita ngobrolnya hal yang positif, ngobrol dengan sahabat yang meneguhkan, yang membesarkan hati, maka kita jadi positif. Dan ketika kita berpikir positif, pikiran positif yang lain yang akan berkaitan dan kemudian yang akan datang. Kita ingat prinsip universal structure, universal language. Mulai dari satu pikiran kecil. Dan itu akan menarik pikiran-pikiran yang lain. Tapi perhatikan kata-kata Anda. Disitulah terungkap pikiran-pikiran Anda. Karena kata merupakan sarana cara pikiran kita bekerja. Pikiran kita bekerja dengan kata-kata. Maka mengungkapkan kata-kata yang positif, yang membesarkan hati, itu adalah cermin dari pikiran-pikiran kita yang positif. Dan ternyata pikiran kita so powerful. Maka kita perlu menyiraminya. Di dalam diri kita benih itu sudah ada. Tinggal kita menyiraminya. Menyiraminya dengan pikiran-pikiran. Dengan kata-kata. Disirami terus, dipupuk dengan pikiran, dipupuk dengan kata-kata. Disirami dengan pikiran, disirami dengan kata-kata. Maka kemudian yang tumbuh adalah benih-benih yang memang kita siram. Kita harus menjadi gembala atas pikiran kita sendiri. Tapi gembala yang baik. Gembala yang baik itu menggembalakannya dengan penuh kasih. Handle with care. Jadi kalau ada pikiran yang melenceng, jangan lalu keras-keras. Dimarahi jangan. Pikiran kita diajak balik. Ayo balik, kamu jangan mikir yang negatif. Pikir yang positif loh. Mulai setiap hari dengan penuh sukacita. Nah, kenapa tidak bersukacita? Dan kalau kita bisa mengawali hari dengan penuh sukacita dan perbuatan baik, semua yang baik juga akan datang. Nah, kita bersyukur. Kabar baiknya adalah kita bisa berubah menjadi makin baik. Yang penting prinsipnya adalah bertumbuh makin baik. Mulai dengan yang kecil, yaitu pikiran positif. Satu saja itu bisa menarik pikiran positif yang lain. Asal juga disirami, dipupuk dengan pikiran-pikiran yang lain, dengan kata-kata yang sesuai. Kita bisa. Jadikanlah pikiran kita sahabat kita sendiri. Maka ketika kita self-talk, bicara sendiri dalam pikiran kita sedang membentuk diri kita. Dan kita bisa.
Karena di dalam diri kita pada dasarnya ada benih-benih kebaikan yang sudah ditanam sejak dulu. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan baik adanya. Penuh kasih, sukacita. Kalau bayi itu senyum-senyum, ketawa-ketawa terus. Ada nangisnya, tapi banyak senyumnya. Dan polos, dan bersih. Percaya diri, merasa dicintai, merasa satu utuh dengan mamanya. Kalau di perjalanan, sampai kemudian merasa kesepian, merasa tidak dicintai, itu karena di tengah jalan terjadi sesuatu yang membuat kita menjadi seperti itu. Kabar baiknya bisa diubah. Mengubahnya adalah mengubah pikiran kita. Tidak usah dengan yang besar-besar, satu pikiran saja. Yang positif, itu akan menarik pikiran positif yang lain. Dan pelan-pelan, akhirnya yang dikatakan, yang dipikirkan adalah yang mendatangkan berkat, yang membawa harapan. Karena itu, kalau Anda memperhatikan renungan-renungan saya, Anda senang. Karena yang muncul adalah sesuatu yang membawa harapan, sesuatu yang positif. Dan itu nyambung dalam diri Anda sebenarnya. Dan karena itu Anda merasa terhubung, tertarik. Dan bisa, kita bisa. Karena pikiran kita itu luar biasa. Dan kalau kita tahu cara kerja pikiran, wah kita makin lama makin nyaman. Seperti kalau Anda biasa membeli barang-barang di Tokopedia, misalnya Anda mulai beli baju, besok begitu buka Tokopedia yang keluar baju, celana, sepatu yang berkaitan dengan apa yang kita pakai, fashion. Kalau Anda biasa membeli makanan kuliner, maka besoknya yang keluar di Tokopedia itu ya jenis-jenis makanan. Alamat-alamat rumah makan yang makanannya enak-enak. Itu cara kerjanya. Nah, kalau kita bisa memahami cara kerja pikiran kita, lama-lama kita juga nyaman. Kalau kita memikirkan yang membawa harapan, nanti pikiran-pikiran yang membawa harapan itu. Kalau kita biasa mencari solusi, nanti yang keluar adalah solusi-solusi. Dan memahami cara kerja pikiran kita membantu kita juga untuk bisa menghayati hidup lebih nyaman, lebih mudah juga, lebih optimis, lebih berpengharapan. Karena itu handle yourself with God, because you are loved. Tuhan memberkati.